Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Normalita Duskarini dari program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal saya yang berjudul Efektivitas Program Bantuan Sembako Terdampak COVID-19 di Desa Wunut, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, yakni terdapat pendahuluan, yang mana program bantuan sembako merupakan program bantuan sosial kepada orang yang terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari. Kementerian Sosial melalui program bantuan sembako akan diluncurkan dalam rangka untuk membuat jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Program bantuan sembako ini merupakan program dari Kementerian Sosial dengan nama sebelumnya adalah BPNT atau yang disebut dengan Bantuan Pangan Non-Tunai dan sudah berubah dari awal tahun 2020. Dasar hukum pemberian sembako dan bantuan sosial tunai adalah kebijakan fiskal dari pemerintah dan stabilitas sistem keuangan undang-undang yang ditetapkan pada nomor 1 tahun 2020 untuk mengatasi pandemi virus COVID-19. Peraturan pemerintah merupakan alternatif untuk mengatasi ancaman yang membahayakan stabilitas perekonomian nasional atau sistem keuangan yang terjadi di Indonesia. Penerapan jaring pengaman yang diamanatkan dalam peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang dilaksanakan dengan keputusan Menteri Sosial nomor 54 strip HUK 2020 pada bulan April 2020 tentang penyelenggaraan bantuan sosial dalam menangani dampak COVID-19. Untuk slide selanjutnya yakni latar belakang, di mana Kementerian Sosial melalui program bantuan sembako akan diluncurkan dalam rangka untuk membuat jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Yang kedua, penyaluran bantuan ini berlangsung sejak April 2020. Program bantuan sembako terdampak COVID-19 yang telah ada di wilayah Provinsi Jawa Timur tersebut didistribusikan kepada 38 kabupaten yang ada di Jawa Timur, salah satunya yakni Kabupaten Sidoarjo. Salah satu desa yang belum mendapatkan bantuan selama pandemi COVID-19 adalah Desa Wunut. Faktor utama penyebab tidak mendapatkan bantuan dikarenakan tidak semua keluarga miskin yang ada di Desa Wunut didata oleh pihak desa. Untuk selanjutnya yakni tabel data bantuan sembako. Pada tabel pertama menunjukkan bahwa penerima program bantuan sembako di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan sejumlah 9.896 keluarga penerima manfaat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya terjadi pengurangan karyawan swasta dan banyaknya masyarakat yang terdampak COVID-19. Untuk tabel kedua yakni menunjukkan bahwa ada kenaikan jumlah penerima manfaat program bantuan sembako di 18 kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disebabkan banyak warga Kabupaten Sidoarjo yang terkena dampak dari COVID-19 sehingga kenaikan jumlah penerima program bantuan sembako terdampak COVID-19 di 18 Kabupaten Sidoarjo sebesar 1.674 keluarga penerima manfaat. Pada tabel ketiga yakni menunjukkan bahwa di tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat program bantuan sembako di Kecamatan Porong dikarenakan pada tahun 2021 terjadi perluasan dalam penerimaan program bantuan sembako terdampak COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya yakni di Desa Wunut. Pada tahun 2020 hanya terdapat 21 keluarga penerima manfaat, dan sedangkan pada tahun 2021 terdapat 68 keluarga penerima manfaat. Untuk tabel keempat yakni dapat dilihat bahwa bantuan di tahun 2021 mengalami kenaikan program bantuan sembako yang disebarkan ke 4 RW yang ada di Desa Wunut dengan jumlah sebaran sebagaimana yang terdapat dalam tabel di atas, namun jumlah bantuan tersebut belum sepenuhnya tersalurkan atau terdistribusikan kepada warga masyarakat miskin. Untuk selanjutnya yakni rumusan masalah, bagaimana efektivitas program bantuan sembako terdampak COVID-19 di Desa Wunut, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Untuk yang kedua yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program bantuan sembako terdampak COVID-19 di Desa Wunut, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Untuk slide selanjutnya terdapat jenis penelitian, yang mana jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk teknik pengumpulan informasi penelitian, teknik penentuan informasi menggunakan teknik purposive sampling dengan sasaran informan yakni Kepala Desa Wunut, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebagai key informan dalam penelitian ini.
Hasil dan pembahasan, yakni yang pertama, keberhasilan program telah melaksanakan sosialisasi yang diikuti oleh Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, serta perwakilan warga Desa Wunut. Sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Wunut serta dilaksanakan sebanyak 3 kali, yakni di bulan Maret, Mei, dan Oktober. Yang kedua, ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk yang ketiga, pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Yang keempat, pemantauan program dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa dalam program bantuan sembako terdampak COVID-19 di Desa Wunut, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, petugas distribusi melakukan pelaporan berbentuk foto dan tanda terima warga yang menerima bantuan. Untuk slide selanjutnya, terdapat temuan penting dalam penelitian, yakni temuan penting dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Masih ada beberapa warga Desa Wunut yang masih belum menerima bantuan sembako selama pandemi COVID-19. Hal tersebut dikarenakan adanya data yang tidak sesuai dengan penduduk miskin yang ada di Desa Wunut. Untuk yang selanjutnya, yakni manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yakni pelaksanaan pendistribusian bantuan sembako terdampak COVID-19 di Desa Wunut, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yaitu sudah dapat dikatakan program telah dicapai dikarenakan masyarakat sudah terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan, serta dalam waktu distribusi bantuan sembako, pemerintah Desa Wunut sudah mengupayakan untuk tepat waktu dalam pendistribusian bantuan sembako kepada masyarakat. Kesimpulannya, yakni efektivitas program bantuan sembako terdampak COVID-19 di Desa Wunut, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dilihat dari 4 indikator, yaitu indikator keberhasilan program, ketepatan sasaran program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Didapatkan hasil bahwa program tersebut belum berjalan secara efektif dikarenakan masih banyak warga yang terdampak COVID-19 belum menerima bantuan sembako. Saran dalam penelitian ini yakni pada pembagian sembako terdampak COVID-19 di Desa Wunut, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dapat dievaluasi ulang terkait pemberian dari kepala desa sehingga dapat terbagi rata setiap masing-masing anggota keluarga miskin. Dalam slide terakhir yakni terdapat referensi dari saya, yakni 15 referensi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk mengatasi pandemi COVID-19 di tahun 2019. Untuk yang kedua, Keputusan Menteri Nomor 54/HUK pada bulan April 2020 tentang penyelenggaraan bantuan sosial dalam menangani dampak virus COVID-19. Yang ketiga, Mulai Ngeleksi pada tahun 2024, yakni tentang metodologi penelitian kualitatif. Yang keempat, Noto Atmojo pada tahun 2021, metodologi penelitian kesehatan. Yang kelima, Miles MB, Haberman AM, dan Saladana 2014 tentang kualitatif data analisis dan metode source book. Yang keenam, ada Campbell 1989 tentang teori efektivitas. Yang ketujuh, ada Mardikonto dan Subianto pada tahun 2012 tentang pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Yang kedelapan, ada Makmur pada tahun 2011 efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Yang kesembilan, ada Stiers pada tahun 1980 tentang efektivitas organisasi. Pada nomor 10 ada Winardi pada tahun 2010 manajemen perilaku organisasi. Dan yang ke-11 ada Buhari pada tahun 1992 tentang pengawasan keuangan negara. Yang nomor 12 terdapat Siagian pada tahun 2001 tentang manajemen sumber daya manusia. Yang ke-13 terdapat Winardi pada tahun 2010 tentang manajemen perilaku organisasi. Nomor 14 Bastaman, Komir, Adi Nawawi, dan Taharudin pada tahun 2020 tentang efektivitas program desa migran produktif. Dan yang terakhir yakni ada Miapita Indra pada tahun 2014 tentang mengukur kemiskinan dan distribusi pendapatan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.